Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 15 di bulan Desember ya, 2023, dan seperti biasa guys ya, kita selalu ingatkan dan tidak bosan-bosannya buat teman-teman semua yang mungkin hari ini ada di perjalanan ya atau di luar sana untuk selalu mematuhi protokol kesehatan juga protokol rambu-rambu lalu lintas ya, agar kalian selamat di jalan dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke. Dan untuk update dari global crypto market cap hari ini ya, terlihat dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan tipis guys di 1,3%, dan juga untuk Fear and Greed Index bisa dibilang tidak jauh berbeda ya dari kemarin dan masih masuk di area greed. Jadi bisa kita asumsikan bahwa antusiasme dari para investor untuk masuk ke kripto ini masih cukup besar guys. Terlihat dari pergerakan harga Bitcoin hari ini ya. Dan tentu saja ya, semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman mabarnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin bisa dibilang masih sideways ya. Meskipun semalam sempat ada penurunan tapi langsung naik lagi, rebound, dan itu menunjukkan bahwa di area-area support ini sudah banyak atau masih banyak para trader ataupun para investor yang menunggu di harga yang lebih murah guys. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di grafiknya, dimana untuk Bitcoin naik tipis ya di 0,3% dalam waktu 24 jam ini ya, disusul oleh Ethereum di 1,97%, BNB di 0,74%, kemudian untuk XRP di 2,4%, Solana di 6,6%, cukup lumayan ya. Untuk Cardano hari ini mengalami penurunan ya setelah beberapa hari ke belakang naiknya cukup lumayan guys di 5,23% ya untuk penurunannya. Avalanche juga bisa dibilang masih sideways di 0,2%. Untuk Polkadot juga tidak ada perubahan yang signifikan, perubahannya minus di 0,5%. Untuk Chainlink naik ya di 2,2%. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya cukup bervariasi pergerakannya guys, tapi kalau kita lihat ya sebagian besar memang masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Dan perubahannya rata-rata antara 1 sampai 2% aja. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga Bitcoin untuk close candle kemarin memang hijau ya, dan ini cukup bagus untuk pola yang terbentuk di sini guys. Bisa dibilang ini sebagai pola doji, dan dengan pola doji seperti ini maka efeknya biasanya guys ini akan naik lagi ya. Dan kalau kita asumsikan mungkin untuk hari ini akan mencoba retest lagi di harga 44.000 ya, dengan target harus bisa menembus di area resisten di sini ya, tepatnya di harga sekitar 44.700-an ya, di area tertinggi pada beberapa minggu ke belakang ini guys. Dan seandainya ya untuk area resisten di tepatnya ya di poin 0,382 area Fibonacci retracement dan bisa bertahan untuk close candlenya besok di atasnya, maka target berikutnya bisa kita asumsikan akan menuju ke area 0,236 untuk Fibonacci retracementnya guys. Dan kalau kita lihat untuk lebih jauh ya, dari histori sebelumnya, kemungkinan target terdekatnya di sekitar harga di sini ya, di $50.000 guys. Dan itu kita bisa asumsikan sebagai resisten untuk psikologisnya ya. Dan biasanya untuk area-area ataupun titik-titik psikologis seperti ini dalam hal harga-harga yang genap ya, mungkin 50.000, 60.000, 30.000, 40.000 kayak gitu, itu biasanya menjadi resisten yang cukup kuat untuk bisa ditembus guys. Dan ini tepat banget ya di sini guys. Jadi seandainya nanti untuk area di Fibonacci retracement di sini ya 0,382 ini tertembus, maka target berikutnya ada di area sini ya di 50.000 atau di sekitar di sini guys di 47.000 ya. Oke, itu untuk prediksi kita ya beberapa hari mendatang. Dan untuk DCA kita masih rekomendasikan untuk kalian tunggu di harga-harga yang tersentuh di MA20 time frame daily di sini. Kalian bisa tunggu di harga sekitar 41.384 ya. Atau untuk lebih agresif sebenarnya kalian bisa masuk hari ini ya. Tapi tetap harus perhatikan MM-nya dengan baik ya. Oke. Jadi itu untuk rekomendasi kita. Dan untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan rekomendasi dari kita 10 altcoin yang belum ngepam ya. Dan untuk part satunya kita sudah bikin videonya beberapa hari kemarin, kalian bisa cek aja di playlist kita. Dan rekomendasi kita ini sudah kita seleksi ya, dan kita asumsikan untuk buluran berikutnya sangat berpotensi banget untuk bisa naik lebih tinggi lagi guys, dan kemungkinan besar bisa menembus untuk ATH-nya guys. Dan kita langsung saja untuk rekomendasi yang pertama, ada project yang namanya Kyber Network Crystal guys. Ini juga cukup ramai diperbincangkan dulu dengan koinnya KNC, dimana kalau kita lihat di sini untuk perkembangan grafiknya ya, sempat menyentuh harga di $0,5 ya untuk ATH-nya kemarin di awal-awal 2023 kemarin ya. Dan untuk marketnya pun juga sudah tersedia di beberapa exchange besar, kalian bisa cek sendiri.
Dan untuk detail dari token KNC itu sendiri kalian bisa cek di sini guys. Sekilas untuk project dari Kyber Network Crystal atau KNC token ini ya, merupakan pusat protokol likuiditas multi rantai yang mengumpulkan likuiditas dari berbagai sumber untuk menyediakan transaksi yang aman dan instan pada aplikasi terdesentralisasi atau dApps apapun guys. Jadi tujuan utama dari Kyber Network ini adalah untuk memungkinkan DeFi dari Decentral Apps, kemudian bursa terdesentralisasi atau DEX, dan pengguna lain mendapatkan akses mudah ya ke kumpulan likuiditas yang memberikan harga terbaik tentu saja guys. Kalian bisa cek ya untuk lebih jelasnya di sini. Dan Kyber Swap ini mendukung lebih dari 13 chain ya, termasuk Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Phantom, Kronos, Arbitrum, Optimism, Velas, Aurora, Oasis, dan masih banyak lagi guys. Kalian bisa cek sendiri. Dan ini keren banget ya untuk Kyber Swap ini, kalian bisa cek sendiri dan banyak digunakan oleh komunitas guys, khususnya untuk pecinta kripto ya, dengan keunggulan-keunggulannya. Kemudian selanjutnya kita rekomendasikan ada yang namanya multi chain dengan tokennya Multi. Kalian bisa cek juga ya di sini untuk pergerakan harganya. Sekarang harganya sangat murah banget ya, di $2 ya. Kalau kita lihat di sini, kalian cek di sini ya, harganya masih belum menunjukkan ada yang kenaikan ya, dimana sekarang posisinya ada di $1,62 dan untuk ATH-nya sempat menyentuh di harga $38 ya. Ini keren banget, artinya untuk diskonnya sudah sangat besar banget ya, lebih dari 90%, dan kalian bisa manfaatin sebelum harga dari multi token ini naik guys. Sudah tersedia ya di berbagai macam exchange besar, ada Binance, Kraken, SushiSwap juga ada, SpookySwap, Bitget, MaxC, dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya. Dan untuk detail dari token multi itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap guys. Selanjutnya sekilas untuk project dari multi chain itu sendiri ya, dengan tokennya multi yang sebelumnya itu dikenal sebagai AnySwap, mengklaim sebagai router utama ya untuk Web3 dan telah memposisikan dirinya sebagai infrastruktur yang dikembangkan untuk interaksi lintas rantai yang bebas ya atau senang-senang guys. Nah di sini ya, seperti yang diklaim dalam dokumentasi resmi mereka, multichain ini menawarkan solusi yang memungkinkan hampir semua blockchain untuk saling terhubung ya, terlepas dari apakah itu rantai EVM yaitu yang terhubung dengan blockchain Ethereum ataupun rantai layer 2 yang terkait dengan Ethereum ya seperti Polygon, kemudian jaringan parachain seperti Moonbeam di Polkadot dan sebagainya guys. Dan multichain ini adalah nama yang menonjol dalam ruang lintas rantai ya, dengan jaringannya di 26 blockchain atau rantai yang berkembang pesat dengan TVL-nya mencapai nilai tertinggi lebih dari 10,4 miliar dolar guys. Dan volume harian yang berkelanjutan ini lebih dari 100 juta dolar ya. Namun permulaan pasar bearish dan berita terbaru tentang CEO multichain yang tidak dapat dihubungi membuat TVL ini turun menjadi 1,38 miliar dolar guys. Jadi multichain ini sangat potensial banget ya dengan keunggulannya. Dan kalau kalian cek ya, multichain ini support banyak sekali untuk blockchain-blockchainnya. Kalian bisa cek untuk lebih lengkapnya di DeFi lama ya. Dan project ini keren banget guys. Dan kita doakan aja untuk permasalahan dari CEO-nya yang kabur atau tidak bisa dihubungi ini bisa terselesaikan. Dan kalau mereka sudah memperbaiki diri, tentu saja ini akan mempunyai potensi yang sangat besar guys. Apalagi harganya sekarang itu hanya di 1,6 dolar saja. Jadi ini kesempatan yang bagus sebelum fase bullish berikutnya meluncur ya. Kalian bisa manfaatin harga sekarang guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini ada yang namanya Ethereum Name Service atau ENS ya. Dan kalau kalian di sini untuk harga tertingginya sempat menyentuh di 16 dolar ya. Dengan posisi sekarang ada di 9 dolar, jadi cukup lumayan ya untuk diskonnya lebih dari 50%. Dan juga sudah tersedia di berbagai exchange besar, ada Coinbase, Binance, Kraken, dan lain-lain ya. Dan untuk detail dari tokennya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap guys. Dan sekilas untuk project dari Ethereum Name Service ini adalah sebuah sistem penamaan yang terdistribusi ya, terbuka dan dapat diperluas berdasarkan blockchain Ethereum. Dan ENS ini mengubah alamat Ethereum yang dapat dibaca manusia seperti John.eth menjadi kode alphanumerik yang dapat dibaca mesin yang Anda kenal dari wallet seperti MetaMask guys. Jadi intinya begini ya, secara simpelnya kalian tahu ya kalau alamat-alamat wallet itu kan kodenya banyak sekali ya dan sangat sulit untuk dihafal guys. Nah nanti dengan project dari Ethereum Name Service ini kalian bisa persingkat ya atau kalian ganti sendiri sesuai dengan keinginan kalian ya. Contohnya di sini indogems.eth. Jadi nanti kalian bisa mengirimkan aset-aset digital kalian menggunakan alamat tersebut guys. Jadi itu salah satu keunggulan. Dan sebenarnya project-project seperti ini banyak ya di berbagai blockchain yang lain. Kalian bisa cek project-project yang mirip kayak gini dan biasanya project-project yang hampir mirip kayak gini itu potensinya sangat besar banget ya, karena akan mempermudah
dalam hal transfer juga akan mengurangi ya atau meminimalisir kesalahan dalam penulisan alamat wallet guys. Karena seperti yang kalian tahu, jika salah menuliskan wallet bisa aja aset kalian yang kirim ini bisa nyasar atau mungkin akan hilang dan tidak bisa kembali lagi. Oke, kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya ya. Kemudian rekomendasi berikutnya ada yang namanya Zilliqa ya, dengan tokennya ZIL. Sebenarnya project ini cukup ramai diperbincangkan juga ya dulu. Kita juga sudah pernah membahas tentang project ini, kalian bisa cek aja di playlist. Dan untuk token ZIL itu sendiri juga sudah tersedia di berbagai macam exchange ya, di Binance, KuCoin, Bitfinex dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri. Dan untuk detail dari tokennya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap guys. Selanjutnya untuk sekilas ya tentang project dari Zilliqa itu sendiri. Ini merupakan sebuah blockchain publik tanpa izin yang didesain untuk menawarkan throughput yang tinggi ya, dengan kemampuan untuk menyelesaikan ribuan transaksi per detik. Dan Zilliqa ini berusaha untuk memecahkan masalah skalabilitas dan kecepatan blockchain dengan menggunakan sharding sebagai solusi penskalaan lapisan kedua guys. Dan platform ini juga merupakan rumah bagi banyak aplikasi terdesentralisasi, dan pada Oktober 2020 ya, platform ini juga memungkinkan untuk staking dan juga yield farming guys. Dan menariknya ya, project dari Zilliqa ini menjadi salah satu sponsor di ajang e-sport. Kalian bisa cek sendiri guys. Dan ini tentu saja membuat Zilliqa mempunyai potensi yang sangat luar biasa banget ya. Apalagi kalau kita lihat untuk pergerakan harganya sekarang itu sudah diskon sangat dalam sekali ya. Dan untuk ATH-nya pernah menyentuh di harga sekitar 0,25 dolar ya. Dan sekarang di posisi 0,0024 dolar guys. Berarti ketambahan 01 lagi, dan ini keren banget kesempatannya untuk bisa mengambil harga yang sudah diskon dalam di sini ya. Sebelum nanti untuk bull run berikutnya, Zilliqa ini pasti akan bakal naik lagi guys, dengan potensi-potensi yang ada. Selanjutnya kita rekomendasikan ada yang namanya Flow. Dan kalau kita lihat ya, untuk pergerakan harganya sempat menyentuh di harga sekitar 0,9 dolar ya. Dan sekarang posisinya ada di 0,8 dolar. Jadi sekarang itu sudah sangat murah banget tentu saja guys. Dan bisa dibilang hampir 98% ya untuk penurunannya. Dan tentu saja Flow ini mempunyai utilitas dan juga keunggulannya masing-masing guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk tokennya itu sendiri dari Flow sudah tersedia di berbagai exchange besar ya, ada Binance, Coinbase, Kraken dan lain-lain. Dan untuk detail dari tokennya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap. Sekilas untuk project ini merupakan blockchain bukti kepemilikan atau blockchain proof of stake ya, yang dirancang untuk menjadi fondasi Web3 dan juga metaverse terbuka yang mendukung aplikasi terdesentralisasi dalam skala konsumen, dan juga support untuk NFT, DeFi, DAO, project PFP dan juga banyak lagi guys. Didukung oleh Kadence sebagai bahasa pemrograman asli yang dibuat khusus untuk aset digital. Kemudian Flow ini juga memperdayakan pengembang untuk berinovasi dan mendorong batas yang akan membawa miliaran berikutnya ke Web3 guys. Diciptakan oleh tim yang secara konsisten memberikan pengalaman skala konsumen terdepan di industri termasuk CryptoKitties, NBA Top Shot, dan NFL All Day. Flow ini adalah platform terbuka dan terdesentralisasi dengan ekosistem pencipta yang berkembang dari merek-merek ternama ya, studio pengembangan, perusahaan rintisan yang didukung oleh perusahaan Ventura, para pemimpin kripto dan banyak lagi guys. Kalian bisa cek lebih jelasnya ya di websitenya untuk lebih detailnya ya dari project blockchain Flow ini guys. Dan menurut Mimin potensinya sangat besar banget ya kalau kita lihat pergerakan dari harganya ya, dimana diskonnya sudah sangat murah banget ya. Dan jika nanti pada bull run berikutnya ini bisa menembus untuk ATH-nya, ini akan sangat potensi banget guys. Kalian bisa manfaatin mumpung harganya masih murah. Kita lanjut ke rekomendasi berikutnya, ada Kadena guys dengan tokennya KDA. Project ini juga sudah kita bahas ya di beberapa video yang dulu. Kalian bisa cek ya di playlist kita. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan harganya ya sempat menyentuh di ATH-nya di harga 28 dolar ya. Ini keren banget ya pada waktu bull run kemarin, dan sekarang posisinya ada di 0,7 dolar guys. Artinya diskonnya sudah 97% ya. Ini sangat murah banget, dan tentu saja ya potensi dari Kadena ini sangat besar banget. Dimana untuk tokennya itu sendiri sudah tersedia di berbagai macam exchange besar ya. Ada GTO, KuCoin, Binance, Bybit dan lain-lainnya guys. Dan untuk detail dari tokennya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap. Dan sekilas untuk project dari Kadena itu sendiri, sebenarnya kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya ya. Untuk pembahasan dari Kadena itu kita sudah bahas beberapa video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di playlist ya. Di situ sudah dibahas secara lengkap tentang Kadena itu apa. Dan sekilas di sini ya, Kadena adalah sebuah blockchain proof of work yang menggabungkan mekanisme consensus proof of work dari Bitcoin dengan prinsip-prinsip Directed Acyclic Graph atau DAG untuk menawarkan sebuah versi Bitcoin yang terukur.
Kadena ini mengklaim bahwa ia dapat memberikan keamanan Bitcoin sekaligus dapat menawarkan throughput yang tak tertandingi yang membuat blockchain ini dapat digunakan oleh perusahaan dan pengusaha. Infrastruktur unik dari Kadena terdesentralisasi dan dibangun untuk adopsi massal karena pendekatan multi rantainya guys. Kadena ini telah meningkatkan ya jaringannya dari 10 menjadi 20 blockchain dan dapat melakukannya lagi di masa depan jika perlu guys. Dan penambahan terakhir untuk Kadena ini adalah blockchain layer 2 pribadi yaitu Kuro yang mendukung hingga 8.000 transaksi per detik di 500 node. Jadi potensi dari project Kadena ini besar banget ya, apalagi dengan harga sekarang ini sangat undervalue banget. Dan project-project yang potensial seperti ini bukan karena mereka itu tidak bisa bersaing ya dengan blockchain-blockchain yang sekarang itu sudah besar-besar, tapi tentu saja ya dari persaingannya itu sendiri pasti akan menentukan, komunitasnya itu sendiri juga, serta kemudahan ya untuk penggunaan aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di jaringannya itu juga sangat menentukan guys. Mungkin karena pecinta kripto yang menggunakan Kadena ini tidak familiar, jadi mereka mungkin agak sedikit kikuk atau kagok lah kayak gitu ya, sehingga mereka memilih blockchain-blockchain yang lain guys. Tetapi meskipun demikian ya, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa project dari Kadena ataupun project blockchain yang lain ini jelek ya dibandingkan dengan yang lain. Hanya kalah waktu lahirnya aja lah ya. Contoh lah seperti Ethereum ya, sebenarnya di luar sana itu banyak sekali blockchain-blockchain yang lebih bagus ya daripada Ethereum, tapi karena Ethereum ini sudah menjadi blockchain pertama yang sudah banyak digunakan sebagai tempat untuk membangun aplikasi terdesentralisasi di dalamnya, tentu saja orang-orang ataupun para pengembang, developer dari Decentral Apps juga akan menggunakan sesuatu wadah yang sudah banyak orang gunakan ya, karena tentu saja mereka akan memikirkan dari segi komunitasnya juga dalam hal penggunaannya guys. Jadi seperti yang sudah saya bilang, Kadena ini project yang bagus, kalian bisa manfaatin mumpung harganya sudah diskon 97%. Selanjutnya ya, untuk project yang kita rekomendasikan ada yang namanya Moonbeam dengan kode tokennya GLMR. Ini juga sempat ramai diperbincangkan kemarin ya pada saat buluran, dan sekarang harganya itu sudah diskon cukup dalam juga ya di 98% guys, dimana waktu ATH-nya itu di harga $29, dimana sekarang harganya cuma di $0,34 guys. Dan project ini cukup ramai diperbincangkan pada saat Polkadot ini mulai ekspansi ya untuk layer 2 dari Polkadot itu sendiri. Kalian bisa cek ya. Dan untuk tokennya sendiri dari GLMR ini sudah tersedia di berbagai macam exchange. Ada Binance, KuCoin, Kraken dan lain-lain. Dan untuk detail dari tokennya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap. Dan di sini sekilas untuk project dari Moonbeam itu sendiri adalah parachain dari kontrak pintar yang kompatibel dengan Ethereum di Polkadot ya. Dan Moonbeam ini memudahkan pengguna alat pengembang Ethereum yang populer untuk membangun atau menyebarkan ulang project Solidity dalam lingkungan berbasis Substrat. Moonbeam juga lebih dari sekedar implementasi EVM ya, di mana Moonbeam adalah parachain yang sangat terspesialisasi yang mencerminkan RPC Web3 Ethereum, akun, kunci, langganan, lock, dan banyak lagi guys. Dan platform Moonbeam ini memperluas rangkaian fitur dasar Ethereum dengan fitur tambahan seperti tata kelola on-chain, staking, dan integrasi lintas rantai guys. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya ya dari project Moonbeam ini guys, ini keren banget. Dan kita lanjut ke rekomendasi berikutnya ya, ada Algorand guys dengan kode tokennya Algo. Project ini juga cukup ramai diperbincangkan kemarin ya, dimana untuk harganya sekarang itu di 0,21% dan sudah diskon sebesar 93% guys pada waktu ATH-nya di $3,2. Jadi ini sangat murah banget dengan potensi yang sangat besar banget guys. Dan kita juga beberapa kali membahas tentang project Algorand ini, kalian bisa cek ya. Begitu banyak project-project yang dibangun di Algorand, khususnya untuk project-project yang dikembangkan di Arab Saudi, kalau enggak di Qatar ya. Ini banyak menggunakan blockchain Algorand ini guys. Dan untuk tokennya sendiri sudah tersedia di berbagai macam exchange besar, ada Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan lain-lain. Dan untuk detail dari tokennya sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap. Sekilas ya, untuk project dari Algorand itu sendiri adalah jaringan berbasis blockchain yang mandiri, terdesentralisasi, dan mendukung berbagai macam aplikasi guys. Dan sistem ini aman, terukur, dan efisien. Semuanya merupakan sifat penting untuk aplikasi yang efektif di dunia nyata. Algorand ini juga mendukung komputasi yang membutuhkan jaminan kinerja yang dapat diandalkan untuk menciptakan bentuk-bentuk kepercayaan baru ya, di mana mainnet dari Algorand ini telah beroperasi pada Juni 2019 kemarin dan mampu menangani hampir 1 juta transaksi per hari ya pada Desember 2020 kemarin. Dan sudah banyak banget aplikasi terdesentralisasi yang dibangun ya di jaringan Algorand ini, kalian bisa cek sendiri. Dan tentu saja itu membuat potensi dari Algorand ini sangat besar banget, apalagi harganya sangat murah sekarang ya dengan diskonnya 98%, jadi sangat-sangat undervalue banget guys. Kalian bisa manfaatin sekarang untuk borong ya agar tidak ketinggalan waktu buluran nanti. Selanjutnya ada project Arwave dengan kodenya AR.
Kalian bisa cek juga ya, project ini cukup ramai juga diperbincangkan kemarin ya di tahun 2021-2022 kemarin, dimana untuk ATH-nya kemarin sempat menyentuh di harga $85 ya, kemudian diskon di sekitar 90% guys, dimana sekarang untuk harganya ada di $9,5. Ini sangat murah banget ya dengan potensi yang dibawanya. Ini keren banget. Dan untuk tokennya sendiri sudah tersedia juga di berbagai macam exchange besar, Binance, KuCoin, dan lain-lain ya, sehingga mempermudah kalian untuk bisa membeli token tersebut. Dan untuk lebih detail dari tokennya sendiri kalian bisa cek di sini ya di CoinMarketCap guys. Kemudian untuk sekilas ya tentang Arweave itu sendiri, merupakan jaringan penyimpanan terdesentralisasi yang berusaha menawarkan platform untuk penyimpanan data tanpa batas guys, dan menggambarkan dirinya sebagai hard drive yang dimiliki secara kolektif yang tidak pernah lupa. Dan jaringan ini terutama menjadi tuan rumah bagi PermaWeb, sebuah web permanen yang terdesentralisasi dengan sejumlah aplikasi dan platform yang digerakkan oleh komunitas. Jaringan Arweave ini menggunakan mata uang kripto asli yaitu AR untuk membayar penambangnya ya, untuk menyimpan informasi jaringan tanpa batas waktu guys. Jadi ini keren banget untuk project dari Arweave itu sendiri ya. Ini kita bisa bilang projectnya sebagai Google Cloud-nya versi Web3 lah ya. Simpel-simpelnya kayak gitu guys. Kalian bisa manfaatin sekarang mumpung harganya masih murah banget guys. Dan ini sangat under value untuk kalian bisa borong ya sebelum buluran berikutnya. Kemudian selanjutnya ya, kita rekomendasikan ada yang namanya Kava dengan kode tokennya Kava sama ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan grafiknya terlihat ya sempat menyentuh di harga pada saat ATH-nya ya di $9, kemudian diskon sekarang di posisi $0,8, penurunannya 91% guys. Ini sangat murah banget sekarang dan belum menunjukkan adanya kenaikan ya kalau kita lihat di sini dalam beberapa waktu kemarin, meskipun sudah banyak altcoin yang sudah mulai naik, tapi untuk Kava ini masih belum. Dan juga sama untuk tokennya sendiri sudah tersedia di berbagai macam exchange besar ya, Binance, Kraken, KuCoin, Coinbase, dan lain-lain juga sudah tersedia. Untuk lebih detail dari tokennya kalian bisa cek di CoinMarketCap-nya guys. Kemudian sekilas ya, untuk Kava itu sendiri merupakan blockchain layer 1 yang menggabungkan kecepatan dan interoperabilitas Cosmos ya dengan kekuatan pengembang dari Ethereum. Jadi Kava itu dibangun dari awal ya, dari bawah ke atas untuk mengoptimalkan sumber dayanya untuk pertumbuhan protokol, diperkuat oleh teknologi Cosmos EVM yang memungkinkan skalabilitas, kecepatan, keamanan, dan dukungan pengembang yang maksimal. Kava ini juga cukup ramai kemarin diperbincangkan ya. Dan untuk ekosistemnya sendiri juga sudah cukup berkembang pesat guys. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa serok bawah mumpung harga dari token Kava ini masih murah banget guys. Dan yang terakhir ya, kita rekomendasikan tidak lupa ya dari token lokal yaitu TKO atau Toko Coin ya, dari toko kripto. Kenapa saya rekomendasikan ya untuk Toko atau TKO ini ya? Tentu saja karena potensi dari pecinta kripto di Indonesia ini sangat besar banget guys, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi bidikan utama ya bagi para pengembang-pengembang blockchain ataupun para pengembang-pengembang decentral apps di luar sana guys, untuk bisa mengembangkan project-projectnya di Indonesia ini, karena dianggap sebagai salah satu negara yang sangat berpotensi besar untuk perkembangan kripto selanjutnya guys. Dan tentu saja dengan adanya toko kripto, tentu saja ini akan menjadi salah satu pilihan yang sangat potensial banget ya bagi pecinta kripto khususnya di Indonesia untuk bisa membeli aset-aset kripto di dalamnya. Dan itu tentu saja akan membuat harga dari token TKO itu sendiri akan berpotensi naik guys. Untuk exchange-nya sendiri sudah kalian bisa beli ya di berbagai macam exchange besar, ada Binance, Get.io, Maxi, toko kripto itu sendiri, dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk detail dari token TKO itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk ATH-nya sempat menyentuh di harga $4 ya, hampir di $5, dan sudah diskon di 94%, di mana posisi sekarang ada di 0,2% ya. Jadi sangat murah banget guys dengan potensi yang sangat besar dari penduduk Indonesia yang sangat antusias terhadap kripto guys. Dan untuk lebih detailnya dari toko kripto kalian sudah tahu lah ya, itu sebagai salah satu exchange besar di Indonesia seperti hanya Indodax dan lain-lain ya. Jadi tidak usah kita bahas ya, untuk lebih lanjutnya kalian bisa cek sendiri dan cari informasinya sendiri guys. Jadi itu ya 10 rekomendasi altcoin yang sudah kita seleksi ya, dan kita rekomendasikan buat teman-teman semua untuk menjadi salah satu pilihan atau mungkin beberapa pilihan buat teman-teman semua yang mungkin sekarang mencari altcoin yang berpotensi ngepam ya pada saat buluran nanti. Jadi kalian jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya agar mendapatkan informasi terupdate dari kita di sini. Jangan lupa subrek. Jadi untuk informasi hari ini cukup, nanti kita akan informasikan lagi. Seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.